Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة maghrib, jamaah salat isya Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan Kitabul Hudud, kitab hudud, kitab had atau yang biasa disebut dengan hukuman. Jadi dalam bab ini nanti, dalam kitab ini nanti dijelaskan dari hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan hukuman-hukuman yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan pertama dari hukuman ini adalah tentang babu haddiz zina, hukuman pelaku zina, hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Ya, tentunya tidak perlu dijelaskan apa itu zina, insya Allah sudah paham semua. Hadis yang pertama, hadisnya agak panjang. An Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan minal a'rabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anshudukallaha illa qadaita li bi kitabillahi, dengan nama Allah aku ingin ya Rasulullah engkau memberikan keputusan kepadaku sesuai dengan kitabullah, kitab Allah.
Faqala al-khasmul akhar wa huwa afqahu minhu. Lalu teman orang ini, jadi temannya dan orang ini lebih pintar, lebih paham daripada dia, berkata, "Na'am, iya. Faqdi bainana bi kitabillahi." Putuskanlah hukuman di antara kami, berilah keputusan di antara kami dengan kitab Allah. Jadi ternyata dua orang ini ada permasalahan. Yang satu Arab Badui dan yang satu musuhnya atau yang bersengketa dengannya. Dan keduanya datang menemui Rasulullah SAW ingin agar mereka itu atau permasalahan mereka itu diputuskan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa'adzinli, izinkanlah aku ya Rasulullah untuk menceritakannya. Jadi minta izin dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Qul," katakan, ceritakan. Nah, ini ceritanya. Qala, dia berkata, "Inna bani kana asifan ala hadza." Sesungguhnya anak laki-lakiku dulu pernah menjadi kuli dari orang ini. Jadi orangnya kan ada di sebelahnya. Jadi anakku yang laki-laki, anak laki-lakiku pernah jadi pembantu atau kuli di rumahnya atau di orang ini. Fazana bimra'atihi, lalu anakku tadi itu berzina dengan istrinya. Ini sudah tergambar ya. Jadi ada dua orang datang menemui Nabi. Yang satu mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku kerja sama dia. Lalu anakku ini berzina dengan istri dia," kan itu. "Wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajma." Dan saya diberitahu, jadi ada orang yang memberitahunya bahwasanya anakku itu harus dirajam, hukumannya, sebagai hukumannya. Jadi mungkin ada yang ngasih tahu dan seterusnya. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Lalu aku tebus hukuman itu dengan 100 ekor domba ditambah 1 orang budak perempuan. Jadi dia nggak ingin anaknya yang telah berzina itu, anak laki-lakinya itu dihukum, tapi ingin ditebus sebagai gantinya dengan 100 ekor domba ditambah 1 budak perempuan. Fasa'altu ahlal ilmi, lalu aku bertanya tentang peristiwa itu kepada orang yang berilmu. Fa'akhbaruni annama ala ibni jaldumi'ah wa taghribu amin. Lalu mereka memberitahu aku bahwasanya hukuman bagi anakku adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ya, namanya Arab Badui, tempat tinggalnya jauh dari Nabi, maka mendapatkan 2 berita itu. Info pertama mengatakan anaknya itu dirajam. Dia nyari info dan tanya kepada orang yang ngerti, dijawab hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wa anna ala imraati hadza ar-rajma, dan bagi istrinya orang ini yang telah berzina tadi itu dirajam. Jadi anaknya ini masih belum menikah, sedangkan istrinya, ya namanya istrinya kan berarti kan sudah menikah. Nah, maka informasi dari ahli ilmu ini
anaknya itu dicambuk 100 kali plus diasingkan setahun, sedangkan istrinya laki-laki ini dirajam. Nah, setelah diceritakan tentang kisah mereka itu, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, artinya demi Allah, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi, pasti akan aku putuskan persengketaan kalian berdua itu dengan menggunakan kitab Allah. Al-walidatu wal ghanamu raddun alaika, budak perempuan dan domba yang jumlahnya berapa tadi? 100 yang mau digunakan untuk nebus, yaitu balik, bawa pulang, gak usah. Raddun alaika. Wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin. Nah, anakmu, anak laki-lakimu, karena dia belum menikah dan berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dicambuk 100 kali, setelah itu diasingkan. Waghdu ya Unais ila mar'ati hadza, pergilah engkau wahai Unais ke istrinya orang ini, fa in i'tarafat farjumha, jika memang istrinya tadi itu mengakui, ngaku kalau telah berzina, maka rajamlah dia. Muttafaqun alaih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran dari kisah ini. Kisahnya tergambar ya. Jadi intinya ada 2 orang berzina. Yang satu anak muda belum menikah, yang satu istri yang sudah menikah. Nah, di sini sang anak ini kemungkinan sudah mengetahui, sudah mengakui, sehingga yang lapor itu adalah bapaknya. Tapi kan sang wanita ini kan belum tentu mengaku, ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan, pergilah wahai Unais, temui istrinya orang ini. Kalau dia memang mengaku, ya harus dirajam. Tapi kalau nggak mengaku, ya nggak bisa. Nah, makanya ada banyak pelajaran pembahasan dari kisah ini. Hadis ini adalah dalil yang mewajibkan untuk memberikan hukuman terhadap orang yang berzina. Bagi yang belum pernah menikah atau belum menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk, atau dicambuk 100 kali, dan diasingkan selama setahun, sebagaimana yang ada dalam hadis tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga mewajibkan untuk merajam orang yang berzina atau pezina yang sudah menikah. Kalau dalam bahasa fikihnya itu al-muhsan, orang zina tapi dia sudah nikah. Bisa istri orang lain, suami orang lain, atau bisa juga janda ataupun duda. Yang penting sudah nikah. Nah, untuk melaksanakan hukuman itu, nah di sini ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan cukup dengan sekali pengakuan. Yang penting orang yang ngaku udah cukup sekali pengakuan. Pendapat kedua mengatakan, karena ini terkait dengan hukuman zina, dan zina itu membutuhkan 4 saksi, maka pendapat kedua mengatakan butuh 4 kali pengakuan. Nanti insya Allah ada hadisnya terkait dengan hal ini. Jadi nggak cukup ngaku sekali, harus ngaku sebanyak 4 kali, baru kemudian bisa diterapkan hukumannya itu.
Nah, ini perbedaan pendapat terkait dengan orang yang mengaku telah berzina. Perintah Rasulullah SAW kepada Unais untuk merajam. Jadi istrinya tadi kan, ya namanya seorang istri berarti kan sudah menikah. Maka Rasulullah memerintahkan kalau dia mengaku untuk dirajam. Bila istri orang tersebut mengakui perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang hakim itu dibolehkan melaksanakan hukuman berdasarkan keterangan dari orang lain. Ya meskipun ini lemah ya. Jadi yang satu misalkan ada 2 orang berzina, ya, satu mengaku, misalkan laki-laki mengaku berzina, tapi perempuannya nggak ngaku. Nah itu gimana coba? Ayo. Maka dalam hal ini yang ngaku itu dihukum sesuai dengan hukuman. Yang tidak ngaku ya nggak bisa. Oh gimana nggak ngaku? Maka harus mendatangkan saksi. Nah bisa nggak hanya pengakuan dari sepihak? 2 orang berzina, yang satu ngaku berzina dengan wanita itu misalkan. Apakah cukup dengan pengakuan sang laki-laki? Nah ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan sudah cukup pengakuan 1 orang, meskipun pendapat ini lemah kan. Nah pendapat kedua mengatakan hukuman tidak bisa diterapkan kecuali jika dia mengakui di hadapan orang yang diakui ketetapannya. Maka secara otomatis wanita tadi itu, sang istri tadi itu, jika dia juga mengaku telah berzina, berarti kan pas. Yang laki-laki sudah ngaku, yang perempuan ngaku, itu dihukum. Ini masalahnya kan yang satu ngaku, yang satu enggak. Iya kan? Nah repot begini. Kenapa? Karena dalam hal ini zina itu perbuatan yang sangat besar, termasuk hukumannya juga besar, makanya tidak sembarangan. Makanya dalam agama kita itu sangat ketat untuk menerapkannya. Harus ada 4 orang saksi, di mana keempat-empatnya itu melihat secara langsung tanpa ada penghalang. Dan itu susah. Kalau sekedar ngintip aja itu nggak mungkin, ya kan? Kecuali nonton misalkan difilmkan, naudzubillah, itu mungkin. Tapi kalau ngintip susah. Melihat secara langsung keempat-empatnya. Kalau 3 orang mengaku melihat, yang satu nggak ngaku melihat, maka 3 orang ini dikenai hukuman qadzaf atau menuduh orang lain berzina. Makanya hukuman ini diterapkan jika ada 4 orang saksi melihat secara langsung jelas, atau orangnya ngaku dengan sendirinya. Dan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu tidak ada yang dihukum karena saksi, tapi mereka dihukum karena ngaku. Di zaman Nabi itu nggak ada. Yang dihukumnya itu karena ada 4 orang saksi yang melihat. Karena memang susah, nggak bisa, itu susah. Ya kecuali disengaja ya. Makanya di zaman Nabi itu ya mereka ngaku, dan itu menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar bertaubat. Nah itu intinya di situ. Nah itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hadis yang pertama. Lantas bagaimana jika yang laki-laki ngaku, yang perempuan nggak ngaku? Maka yaitu hukumannya adalah ya hukuman qadzaf. Kalau hukuman qadzaf itu dicambuk 80 kali. Jadi nuduh orang lain berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali.
Maka misalkan ya dalam kasus ini sang laki-laki ini kan dia belum menikah. Dia kalau ngaku berzina ya dicambuk 100 kali. Ya kan? Kalau ternyata yang perempuan nggak ngaku, berarti kan dia nuduh nih. Cambuk lagi 80 kali. Ditambah 80. Karena agar orang itu tidak sembarangan nuduh orang lain berzina. Kalau nuduh orang kan gampang. Ya kan? Jadi begitu ketat hukuman dalam masalah ini. Hadis yang kedua. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah membuat jalan atau aturan untuk mereka orang-orang yang berzina. Al-bikru bil bikri, al-bikru bil bikri itu maksudnya yang belum menikah, bujangan, berzina dengan yang belum menikah juga. Jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wa thayyibu bis thayyibi, janda berzina dengan duda, artinya yang sudah menikah ya. Jaldu mi'atin war rajmu, dicambuk 100 kali plus dirajam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayatnya sangat kuat. Meskipun nanti ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi ada dua tema pokok dalam hadis ini. Yang pertama, hukuman bagi para pezina yang belum menikah, al-bikru. Nah, yang dimaksud dengan belum menikah ini maksudnya adalah menurut para ahli fikih, orang merdeka, berarti tidak budak ya, baligh ya, kalau anak-anak nggak masuk, dan yang belum pernah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah. Jadi ini menurut ahli fikih, siapa sebenarnya al-bikru itu yang mendapat hukuman dicambuk tadi itu. Jadi mereka orang merdeka, tidak budak, sudah baligh dan belum pernah berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, itu menurut para ahli fikih. Yang kedua, terkait dengan hukuman diasingkan. Jadi kan hukumannya kan jelas kan, cambuk 100 kali. Kita membahas dulu tentang yang belum menikah atau al-bikru tadi itu. Hukuman yang kedua diasingkan. Di sini dalam hadis ini merupakan dalil yang sangat kuat yang mewajibkan bagi pezina yang belum menikah untuk diasingkan selama setahun. Dan ini merupakan kesempurnaan atau penyempurna dari hukuman cambuk tadi itu. Ini merupakan pendapat dari para khulafaur rasyidin, Imam Malik maupun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Artinya meskipun hadisnya sangat jelas, dicambuk plus diasingkan selama setahun, para ulama tetap berbeda pendapat terkait dengan yang kedua yang diasingkan ini. Pendapat pertama mengatakan setelah dicambuk diasingkan selama setahun. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk diasingkan. Jadi cukup dicambuk 100 kali saja.
dan masing-masing mempunyai argumen serta dalil yang kuat ya. Kalau yang pertama kan dalilnya hadis ini sangat kuat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya kalau diasingkan ya berarti setelah dicambuk ya dikeluarkan, diasingkan ke tempat yang lain. Kalau Ali radhiyallahu anhu pernah berijtihad tidak diasingkan tapi dipenjara selama setahun. Tapi teks hadis mengatakan bahwasanya yang ada dalam masalah ini itu diasingkan. Ya, diasingkan berarti ya kalau bahasa kasarnya diusir ya. Tapi kan diasingkan itu kan bagian dari hukuman hukuman tambahan tadi itu. Lantas bagaimana jika yang berbuat itu wanita? Apakah wanita juga harus diasingkan? Nah, Imam Malik berpendapat ya, meskipun wanita juga diasingkan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat yang panjang. Mereka yang berpendapat harus diasingkan, yang wanita juga harus diasingkan. Ya kalau diasingkan, bagaimana dengan mahramnya? Kan harus ada yang mahram yang menemaninya. Bagaimana biayanya? Mereka berbeda pendapat lagi. Biayanya ditanggung oleh dia sendiri. Yang lain mengatakan biayanya ditanggung oleh Baitul Mal dan seterusnya. Masalah yang lain adalah terkait dengan budak. Bagaimana dengan budak? Apakah budak itu juga harus diasingkan? Kalau budak itu kan bisa dibilang harta milik majikannya. Ya. Kalau budak itu kemudian diasingkan ya kasihan majikannya, ya kan? Kalau diasingkan setahun berarti selama setahun dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari budaknya kan? Makanya mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu diasingkan dan ada yang mengatakan diasingkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jarak. Jadi setelah dicambukkan diasingkan tuh setahun. Jaraknya seberapa jauh? Nah, di sini juga ada beberapa pendapat. Yang satu mengatakan jarak yang membolehkan untuk mengqashar sholat. Dulu sudah pernah kita bahas ya terkait dengan qashar sholat. Mengqashar sholat itu pendapat yang pertengahan itu sekitar 80 km. Jadi kalau misalkan sesuai dengan pendapat ini berarti diasingkan sejauh paling sedikit 80 km. Kalau 80 kilo itu kebalik kemana Pak? Cikampek. Nah, Subang. Pokoknya yang suka jalan itu hafal ya. Jadi pendapat ini mengatakan minimal ya kalau dari sini ya ke arah Subang lah 80 kilo. Pendapat kedua mengatakan ini pendapatnya Umar. Jadi Umar pernah mengasingkan ke daerah Syam. Dari Madinah ke Syam. Syam itu mana sekarang? Syria, Jordania, Palestina itu Syam. Itu lebih jauh lagi, bukan 80 kilo lagi ya. Jadi dari Madinah diasingkan ke daerah Palestina, Syria, Jordania. Lebih jauh lagi. Utsman pernah mengasingkan ke daerah Mesir, lebih jauh lagi. Ya kan? Jadi ke daerah Mesir. Dan jika pezina itu adalah pendatang, maka dia diasingkan ke daerah lainnya. Ini terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang pengasingan, ya diasingkan kemana. Ya agar tergambarlah apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih seperti ini. Masalah kedua, ketika Rasulullah SAW mengatakan duda yang berzina dengan janda, artinya bukan lagi yang belum menikah tapi sudah menikah.
Nah, maksudnya adalah orang yang pernah melakukan hubungan badan dalam nikah, ikatan nikah yang sah. Jadi para ulama mendefinisikan sendiri ya, tidak bisa kemudian kita definisikan, kita artikan sesuai keinginan kita. Para ahli fikih mengatakan mereka yang telah atau pernah berhubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Berarti jika mereka ini berzina, maka hukumannya dirajam. Dan jika kita mengikuti hadis ini, dicambuk 100 kali baru kemudian dirajam. Dan hukuman ini berlaku bagi orang muslim maupun orang kafir. Tapi kan ketika hukum itu diterapkan dan menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dicambuk 100 kali lalu dirajam. Hal ini menunjukkan bahwa hukumannya itu 2 sekaligus. Hadisnya begitu, 100 kali kemudian dirajam. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu pernah menghukum cambuk kepada Syurahah di hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumat. Jadi hal ini pernah diterapkan oleh Ali. Kamisnya dirajam, Kamisnya dicambuk, Jumatnya dirajam. Dan memang kebanyakan eksekusi seperti ini kalau di Saudi itu dilakukan di hari Jumat. Kalau dulu itu diperlihatkan banyak orang sesuai dengan perintah Al-Quran, sekarang sudah tidak lagi. Makanya kalau yang pernah haji atau umroh atau yang sering umroh biasanya akan melewati masjid yang namanya Masjid Qisas ketika hendak menuju Jeddah. Biasanya kan yang umroh kan jalan-jalan dulu tuh ke sebelum menuju Jeddah kan itu, atau belanja dulu. Di situ akan melewati Masjid Qisas. Di situ tempat pelaksanaan eksekusi hukuman qisas ya. Dan kalau dulu di istilahnya setelah Jumat begitu diperlihatkan, tapi kalau sekarang sudah tidak dilakukan di tempat umum. Meskipun perintah di dalam Al-Quran itu adalah ya, dilihat oleh banyak orang sebagai bahan pelajaran, tidak kemudian disembunyikan dan tidak diketahui banyak orang. Bukan masalah kejam atau tidak, tapi agar itu bisa menjadi pelajaran kan begitu. Pendapat kedua mengatakan, nah ini pendapat yang pertama, jadi digabungkan cambuk lalu kemudian dirajam. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya hukuman rajam itu tidak digabungkan dengan hukuman cambuk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah merajam seorang perempuan yang mengaku berzina, tapi beliau tidak mencambuknya. Disinilah kemudian yang menjadikan perdebatan panjang di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hukum yang satu dihapus dengan yang lainnya, tapi dua-duanya kuat. Kalau kita lihat hadis tadi, hadis yang menunjukkan bahwasanya dirajam baru kemudian dicambuk baru kemudian dirajam, menggabungkan dua hukuman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sangat kuat riwayatnya. Tapi secara praktek Rasulullah pernah merajam wanita yang mengaku berzina tanpa dicambuk dulu. Maka disinilah letak perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga mereka mengatakan pendapat pertama digabungkan dua hukuman itu, pendapat kedua tidak perlu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pengarang buku ini itu juga ikut bingung kan antara dua pendapat ini, karena memang
Dua-duanya sama-sama kuat sehingga beliau bertawakuf, tidak berkomentar terkait dengan masalah ini. Tapi kalau menurut saya ya, karena dua-duanya ada dalilnya, ya itu semua dikembalikan kepada hakim dan dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, An Abi Hurairah annahu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun wa huwa fil masjid. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berada di masjid. Fanadahu, laki-laki ini kemudian memanggilnya. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni zainaitu. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Perhatikan. Jadi kasus-kasus yang terjadi di zaman Nabi, perzinahan yang terjadi di zaman Nabi itu mereka ngaku. Tujuannya untuk membersihkan dosa. Tapi kalau sekarang kan beda ya. Ngaku tapi bangga gitu loh. Jadi melakukan dosa tapi bangga gitu. Bukan untuk membersihkan dosa, tobat enggak, tapi bangga gitu. Itu anehnya zaman ini kan begitu. Bahkan diekspos kemana-mana kan begitu. Bahkan masih jadi idola lagi, diidolakan kan. Itu bahayanya sangat luar biasa itu. Makanya tidak heran kalau kemudian ya, anak-anak muda mengikuti, mengidolakan dan melakukan itu juga, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi orang ini datang menemui Nabi di masjid, mengaku, ya Rasulullah, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah berzina. Fa'aradu anhu, Rasulullah berpaling, enggak digubris lah. Fatanahatil ka'awjihi, tapi orang ini muter menghadap wajah Rasulullah. Faqala, berkata lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu. Diulang lagi, saya telah berzina. Fa'aradu anhu, Rasulullah kembali berpaling, enggak digubris. Hatta sana dzalika alaihi arba'a marat, hingga orang ini mengulangnya sampai 4 kali. Falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadatin, ketika orang ini bersaksi pada dirinya sendiri, mengakui sebanyak 4 kali, 4 saksian tadi itu, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggilnya. Faqal, lalu beliau mengatakan, abika jununun, apakah kamu gila? Kan ini bukan masalah yang remeh. Maka Rasulullah kemudian sampai mengatakan seperti itu. Qala la, orang ini mengatakan tidak. Fahal ahsanta, apakah engkau muhsan? Nah ini tadi yang kita bahas. Jadi istilah dalam fikih itu muhsan. Muhsan artinya telah menikah. Jadi pernah melakukan hubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dikatakan, apakah engkau muhsan? Qala na'am, iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, idhabu bihi farjumuhu, pergilah kalian dengan orang ini lalu rajamlah dia. Dalam riwayat yang dikatakan, saking hati-hatinya dalam masalah ini, Rasulullah SAW kemudian sampai menyuruh para sahabat untuk memeriksanya. Coba periksa itu, barangkali orang itu gila. Karena ini urusannya rajam, mati kan. Beliau juga memerintahkan, coba periksa mulutnya, barangkali ini orang mabuk. Saking ketatnya dalam hal ini. Dicek, ya kalau di kita kan ada tes kedokteran ya, di zaman Nabi ya, dicium bau mulutnya aja kan. Mereka tahu kan mabuk apa enggak. Ternyata enggak mabuk juga gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pokok masalah dalam hadis ini. Yang pertama,
Seseorang yang datang menemui Rasulullah mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali. Nah, ini jadi bahan permasalahan, pokok permasalahan. Dalam hal ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah disyaratkan pengakuan itu harus diulang 4 kali terkait dengan perzinahan? Dalam hadis ini kan orang tersebut mengulang sampai 4 kali. Apakah orang ngaku berzina untuk mendapatkan hukuman itu harus diulang 4 kali pengakuannya atau tidak perlu? Pendapat pertama mengatakan tidak disyaratkan untuk mengulangi pengakuannya sebanyak 4 kali. Kenapa? Karena semua pengakuan terhadap perbuatan dosa itu tidak disyaratkan untuk mengulangi pengakuannya. Jadi kalau orang berbuat dosa, ngaku, kemudian bertobat, ya nggak perlu ngulang sampai beberapa kali. Seperti pembunuhan, pencurian, nggak perlu diulang. Ini pendapat yang pertama. Termasuk juga di hadis yang pertama tadi, ketika Rasulullah mengatakan kepada Unais, ya Unais, ya kan, temui wanita atau istri wanita ini, istri orang ini, jika dia mengaku maka rajamlah. Rasulullah tidak menyuruhnya untuk jika dia mengaku sampai 4 kali. Kan? Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya pengakuan berzina itu, seseorang melakukan zina itu harus diulangi sebanyak 4 kali berdasarkan hadis ini. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan orang yang mengaku telah berzina. Perlu diulang 4 kali enggak? Nah, kenapa kok kemudian sampai 4 kali? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya saksi untuk zina itu adalah 4 orang yang melihat secara langsung, sehingga mereka yang mensyaratkan harus diulang pengakuannya 4 kali itu dikiaskan, disamakan sama seperti saksi tadi itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita melihat hadis ini, kenapa kemudian Rasulullah SAW berpaling, tidak langsung mengakuinya, tidak langsung mengiyakannya? Karena memang kalau kita perhatikan, ini adalah urusan yang besar, bahkan terkait dengan nyawa, iya kan? Sehingga Rasulullah ini kemudian harus memperjelasnya, meyakinkannya. Jangan sampai kemudian orang dengan enaknya ngaku padahal ternyata tidak, padahal ternyata pas mabuk misalkan, padahal ternyata gila dan seterusnya. Makanya Rasulullah meyakinkan itu dengan beberapa hal, dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, kalau kita kuatkan hadis yang atau pendapat yang satunya, ya, bahwasanya tujuan Rasulullah itu adalah bukan sampai diulang 4 kali, tapi dalam rangka mempertegas urusan ini, karena ini adalah urusan yang besar sehingga perlu diulang-ulang. Bahkan sampai kemudian mengatakan ente gila, begitu kan? Ini urusan besar. Dan dalam agama kita, semua yang terkait dengan urusan-urusan seperti ini harus benar-benar diperjelas. Apalagi ini kan terkait dengan nyawa. Masalah yang kedua, lafaz-lafaz hadis ini mewajibkan kepada para pemimpin untuk mengklarifikasi terhadap pelaku dengan hal-hal yang membuatnya terhindar dari hukuman. Jadi seorang pemimpin, seorang hakim ataupun aparat atau apapun harus mengklarifikasi dengan berulang-ulang dan sangat jelas. Ya, meskipun bisa jadi kurang dari 4 kali atau bahkan mungkin lebih dari 4 kali. Sebagai bukti, Rasulullah SAW
Di samping mengulang sampai 4 kali tadi itu, jadi beliau tidak memperhatikan, tidak dihiraukan, ya kan? Tapi melanjutkan dengan memeriksa orang ini gila atau tidak. Dilanjutkan lagi, dicek orang ini mabuk atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya aparat, hakim, pemimpin yang memutuskan perkara ini harus benar-benar detail dan teliti terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan. Harus benar-benar diperjelas dulu. Makanya kalau dalam riwayat lain nanti akan ada juga, saking detailnya sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ya mungkin kamu hanya sekedar melihatnya, mungkin hanya sekedar menyentuhnya, mungkin hanya sekedar merabanya, sampai seperti itu. Bahkan ditanya lagi, kamu tahu apa itu zina? Itu khawatirnya dia mengatakan aku telah berzina itu maksud yang lain, kan ada zina mata juga kan, begitu kan, khawatirnya itu. Makanya ditakkid dan diyakinkan lagi, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW selama berulang-ulang untuk memperjelas hal ini. Dan semua itu adalah klarifikasi terhadap orang yang berzina, ya agar tidak sampai terjadi hukuman lah paling tidak kan itu, kalau memang itu tidak benar. Sabda Nabi SAW, apakah kamu minum khamar, menunjukkan tidak sah pengakuan orang yang sedang mabuk. Namun hal ini masih diperselisihkan ulama. Jadi kan ditanya, orang ini mabuk nggak? Kenapa? Karena kalau orang yang ternyata mabuk, ya pengakuannya tidak bisa dibenarkan, bahkan kesaksiannya juga tidak bisa diambil. Sabda Rasulullah SAW, bawalah dia dan rajamlah dia, menunjukkan bahwasanya dalam kasus ini Nabi SAW tidak menghadiri proses hukum rajam tersebut. Jadi kan Rasulullah kan menyuruh bahwa dia dan rajamlah dia. Nah, dalam kasus ini Nabi tidak ikut menghadiri eksekusi rajam tersebut. Meskipun dalam kasus yang lain, dalam peristiwa yang lain, Rasulullah ikut menyaksikan, bahkan ikut merajamnya. Di mana di sini juga ada perbedaan pendapat. Jadi seorang hakim itu wajib ikut eksekusi atau tidak, wajib hadir atau tidak kan gitu. Maka ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis yang sempat kita ambil pada kesempatan malam ini. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan enggak, Pak? Kenapa? Kondisi negara kita iya, kalau di kita kan ada kitabnya sendiri ya, kitab KUHP ya gitu, kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan info yang berseliweran kan KUHP yang baru ini kan ada hukuman juga terkait dengan perzinahan, begitu kan? Yang akan disahkan 3 tahun lagi itu, atau boleh diterapkan 3 tahun lagi. Ya, memang hukum kita, KUHP kita itu tidak sama dengan apa yang ada dalam kitab-kitab fikih seperti ini. Karena kita kan bukan negara Islam ya, jadi undang-undangnya juga tidak semuanya dari agama Islam, meskipun ada beberapa yang ambil. Kalau saya perhatikan yang
KUHP yang terbaru yang ada hukuman terkait dengan zina, itu bisa dikatakan yang ngambil dari hukum Islam meskipun tidak sepenuhnya kan. Nah, bagaimana jika itu terjadi? Jadi perzinahan itu dihukum kita ya, yang saat ini selama ini, kalau suka sama suka kan tidak ada hukuman ya kan. Selama ini loh, ada dua anak muda berzina suka sama suka kan nggak ada hukuman ya kan, nggak ada. Paling hukuman sosial aja, ya kan. Dan hukuman sosial pun ya seperti itu. Maka ketika tidak ada hukumannya ini dan kemudian ingin benar-benar bertaubat, ya tidak bisa juga kemudian datang ke Pak Ketua DKM, Pak DKM saya zina minta dirajam, nggak bisa juga. Akan banyak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam negeri kita. Maka kalau menurut saya, dia harus bertobat dengan sebenar-benarnya, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah itu dengan benar-benar bertobat. Kalau tadi ada di kita ada atau di fikih tadi ada istilah diasingkan selama setahun, nah itu mungkin salah satu di antaranya, ya kan? Salah satu di antaranya adalah dengan menjauh dengan orang yang berzina tadi itu di antaranya. Tapi yang terpenting adalah taubat, karena hukumannya nggak ada. Nah itu terkait dengan zina. Terkait dengan pidana misalkan, contoh pencurian, nanti akan ada ya pembahasan itu. Dalam agama kita potong tangan, ya kan? Di negeri kita orang yang mencuri cuma dipenjara. Itu bagaimana hukumnya? Kalau kemudian dia menerima di penjara, kemudian benar-benar bertaubat dan seterusnya, ya insya Allah bisa diterima taubatnya dengan mengembalikan hak orang yang barang yang dicuri tadi itu. Tapi kalau kemudian memanfaatkan kemudahan hukum kita untuk melakukan kemaksiatan bahkan melakukan pidana, ya tentunya hukuman itu akan dia dapatkan di akhirat nanti. Nah, perlu diketahui kenapa kemudian ada hukum-hukum ini dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membersihkan orang tersebut dari hukuman di akhirat nanti dan juga untuk memberikan efek jerah bagi yang lainnya. Pernah Umar ketika ikut merajam orang yang berzina itu dengan sangat geram lah istilahnya, karena orang ini melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah mengatakan, ihda ya Umar, tenang Umar, ini orang ini sekarang bersih dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, jadi hukuman itu juga diantaranya untuk membersihkan dosa. Nah itu, makanya kalau hukum di kita, ya kita ikuti sesuai yang ada dalam negara kita. Kalau memang benar-benar ingin bersih dari dosa, ya dengan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Ada satu lagi. Ya, Pak Taufik.
Apakah mungkin dengan dalil logika yang mungkin seorang pemalu dia bukan tahu yang dasar itu untuk bisa menjadikan tujuan kepada tersangka wanita? Iya. Sebagian tadi sudah saya jelaskan ya. Ini adik-adik harap sabar sebentar. Nah, kayaknya nunggu Pak Abdillah adzan kayaknya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya untuk kesaksian zina itu sangat ketat. 4 orang melihat langsung ya, tidak lewat kamera, lewat foto, lewat gambar, lewat YouTube, enggak, langsung mata kepala dan 3 ke-4-empatnya jelas. Kalau misalkan satu ketutupan nggak bisa. Makanya saya sampaikan, kalau kondisi normal itu tidak akan mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi itu kalau misalkan itu direkayasa. Contoh, mohon maaf, misalkan pembuatan film porno misalkan, itu kan disengaja, direkayasa, itu pasti kelihatan. Tapi kalau kondisi alami normal itu susah. Kenapa seperti itu? Agar orang itu tidak dengan mudahnya menuduh orang lain berbuat zina, dan itu bahaya. Andaikan cukup satu saksi misalkan, akan ada banyak orang yang menuduh orang lain berzina padahal orang itu baik-baik, dan ini urusan yang besar. Lantas kenapa kemudian 4 orang saksi susah, kok kemudian ada hukumannya? Tujuannya adalah agar sebenarnya orang ini mengaku. Makanya kalau kita perhatikan, salah satu di antara kecerdasan yang dituntut oleh seorang hakim itu kan mengarahkan pelaku agar dia ngaku, kan begitu? Ya kan? Intinya begitu. Didatangkan saksi, bukti, intinya biar dia ngaku. Kalau dia udah ngaku, gampang hakim tinggal ketok palu. Tapi kalau dia nggak ngaku, susah. Nah itu. Jadi agar orang itu tidak mudah nuduh orang lain. Perlu diketahui bahwasanya istri Nabi itu pernah dituduh berzina. Istri Nabi loh. Andaikan cukup 1 orang, selesai sudah itu, dihukum, ya kan? Dan bahaya. Ada orang baik-baik dituduh berzina, dia tidak salah, gara-gara saksinya cuma 1, kemudian dia dicambuk. Mending cambuk orang yang masih hidup, dirajam kan orang yang hukumannya mati. Nah itu. Jadi agar orang tidak dengan mudahnya nuduh orang lain berzina. Yang kedua, agar dalam hal ini orang itu mengakui perbuatannya, kemudian bertaubat sehingga bersih. Nah, terkait dengan kasus pemuda tadi itu, justru bahaya kalau kemudian 2 orang, 1 ngaku, 1 enggak, kemudian hanya diambil yang laki-laki saja, bahaya. Tadi itu bisa jadi orang ini ingin menghancurkan orang lain. Saya berzina dengan dia misalkan, padahal enggak. Itu kan bahaya. Jadi orang baik-baik akhirnya ikut terjerumus juga sama dia. Makanya dalam kasus tadi itu Rasulullah memerintahkan, pergi temui wanita itu, kalau dia ngaku baru rajamlah. Jadi butuh pengakuan. Kalau ternyata nggak ngaku, tidak ada bukti, tidak ada saksi, nggak bisa diputuskan. Lantas bagaimana? Nah, itu hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nantinya bertobat ya bisa. Tapi kalau kemudian tidak ya akan ditunda hukumannya nanti di akhirat. Wallahu billah. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.